Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu hebat semuanya. Perkenalkan, saya Julianisa Anggraini sebagai narasumber. Dalam video kali ini, saya akan membahaskan materi tentang upaya mendidik anak melalui permainan edukatif. Materinya itu bermain itu penting bagi anak karena bermain merupakan bagian sangat penting dari proses tumbuh kembang pada anak. Melalui kegiatan permainan ini, anak akan belajar berbagai hal tentang kehidupan dalam kesehari-hariannya. Anak akan mendapatkan pengalaman yang berkaitan dengan lingkungan sosial, budaya, lingkungan ekonomi maupun lingkungan fisik atau alam yang sangat berguna untuk meningkatkan berbahasanya, berpikir, bersikap, bergaul, berkarya, dan sebagainya. Dalam permainan ini anak mencurahkan perhatian, perasaan, dan pikiran pada proses bermain serta sifat dan bentuk alat permainannya tersebut. Urgensi itu terdapat ada 3. Yang pertama itu urgensi kognitif. Permainan dapat membantu pengembangan kognitif anak. Melalui permainan, anak menjelajahi lingkungannya, mempelajari objek-objek di sekitarnya, dan belajar memecahkan masalah yang dihadapinya. Menurut Piaget 1962, struktur kognitif anak perlu dilatih, dan permainan merupakan setting yang sempurna bagi pelatihan kognitif anak. Melalui permainan memungkinkan anak mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang diperlukannya dengan cara yang menyenangkan. Yang kedua itu urgensi sosial. Permainan dapat meningkatkan dan mengembangkan perkembangan sosial anak, khususnya dalam permainan fantasi. Dengan memerankan suatu peran, anak belajar memahami orang lain dan peran-peran yang akan ia mainkan di kemudian hari setelah tumbuh menjadi orang dewasa. Yang ketiga itu urgensi emosional. Permainan memungkinkan anak untuk memecahkan sebagian dari masalah emosional, belajar mengatasi kegelisahan dan konflik batin. Permainan memungkinkan anak melepaskan energi fisik yang berlebihan dan membebaskan perasaan-perasaan yang terpendam. Karena tekanan-tekanan batin terlepas di dalam permainan, anak dapat mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Materi selanjutnya itu ada bentuk-bentuk permainan edukatif bagi anak. Perlu diketahui bahwa kegiatan bermain tersebut tidak terlalu membutuhkan permainan. Namun demikian, tidak semua permainan yang dimainkan oleh anak pada saat ini memiliki unsur pendidikan atau edukasi, di mana permainan itu dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Nah, yang pertama itu bentuk alat permainan elektronik atau modern. Berbagai model alat permainan ini seperti video game, komputer, Nintendo maupun Tamiya merupakan alat permainan edukatif dan sangat menarik. Anak-anak usia dini sudah banyak yang dapat mengoperasikan hanya dengan memencet tombol-tombol game maupun remote control yang melengkapi alat permainan ini. Selanjutnya itu ada alat permainan nasional. Dalam permainan edukatif ini, anak disuguhi bahan mentah yang harus ia upayakan sendiri agar menjadi sesuatu yang berbentuk. Misalnya balok bangunan, papan pasak, dan sebagainya. Berbagai jenis yang lainnya adalah merupakan teamwork yang mengerjakan secara kelompok sehingga melatih anak bersosialisasi secara langsung dengan lingkungan. Menurut Dr. Endang Ghazali, Kepala UPL Psikiater RSUD Dr. Suetomo, menyatakan selama ini pola permainan modern cenderung seperti kebanyakan pola pendidikan formal anak yang mengharuskan mereka duduk terkurung dalam kamar jam-jam, sehingga pola permainan
permainan itu membahayakan mental anak tersebut. Selain membuat anak terbiasa dengan menghargai egonya sendiri, anak-anak terdorong untuk menjadi antisosial. Selanjutnya itu ada syarat-syarat dalam pemilihan alat permainan edukatif. Yang pertama itu perlindungan atau pemeliharaan. Bagi perkembangan dalam tahun pertama bagi manusia maupun hewan, maka perlindungan dan stimulasi merupakan syarat mutlak. Hal ini juga berlaku pada tingkah laku bermain. Biasanya yang memberikan perlindungan dan stimulasi itu hingga tingkah laku anak dapat berkembang. Kedua itu ada stimulasi atau yang disebut dengan rangsangan. Pentingnya stimulasi pada anak sebagai optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga itu ada eksplorasi atau penjelajahan dalam permainan. Merupakan syarat penting dalam permainan. Biasanya tingkah laku bermain dimulai dengan penyelidikan terhadap suatu benda atau person. Selanjutnya itu kegiatan bermain sesungguhnya dapat dimanfaatkan oleh para orang tua untuk membimbing anak mereka dalam mencapai tugas-tugas perkembangan pada masa anak-anak awal. Hal ini dikarenakan penggunaan alat permainan edukatif dalam aktivitas bermainan memiliki dampak yang sangat positif bagi anak. Setiap alat permainan edukatif dapat difungsikan secara multiguna. Sekalipun masing-masing alat memiliki khususan dalam mengembangkan aspek-aspek perkembangan tertentu pada anak. Tidak jarang satu alat dapat meningkatkan lebih dari satu aspek perkembangan. Itulah hasil materi yang saya jelaskan tadi. Saya selaku narasumber pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.